Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Wolpe. Nah, kali ini kita akan bahas tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk bank swasta. Kita lanjut. Jadi kan gitu kan, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nih biar teman-teman tahu semuanya gitu. Biar teman-teman tidak salah, tidak menduga-duga. Masih sama teman-teman, masih masalah ini kita bahas, kita angkat. Nih, sekali lagi. Segera cek rekening kamu subsidi gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 sudah cair di hari Rabu ini. Nah, jadi kita lanjut. Sini ya teman-teman ya. BLT BPJS untuk karyawan yang sudah memasuki tahap 3 dan sudah cair pada Rabu tanggal 16 bulan 9 2020, namun beberapa karyawan untuk pegawai swasta masih ada yang belum menerima pencairan BLT. Lantas apa yang menjadi penyebab BLT dan karyawan itu tak kunjung cair hingga sekarang? Berikut ini kita akan jelaskan 4 penyebab membuat subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan belum cair atau belum juga masuk ke rekening meski pekerja yang bersangkutan memiliki gaji di bawah 5 juta. Nah, ini teman-teman ya, ini buat teman-teman nih yang sampai sekarang belum ngerasa dapat bantuan dari BLT tapi teman-teman sekerjanya udah, nih ada caranya nih. Nih, ada caranya. Dan ada penyebabnya yang belum cair juga. Kenapa? Ini ada nih. Jadi satu, rekening pekerja belum disetorkan perusahaan. Nah, jadi perhatikan teman-teman. Jadi kalau rekening pekerja itu belum disetorkan perusahaan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan, maka Anda tidak akan mendapat ini nih, tidak akan mendapat yang ini nih uang nih. Nah, jadi karyawan yang bersangkutan juga bisa meminta perusahaan pemberi kerja dalam hal ini adalah HRD untuk meminta informasi tentang status kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat penerima subsidi gaji karyawan. Nah, di video saya sebelumnya juga saya sudah bilang, bagi teman-teman yang belum menerima atau BPJS Ketenagakerjaan itu, teman-teman bisa tanyakan ke HRD. Nah, ini sekarang di sini dibahas. Artinya, teman-teman ya, pekerja itu mendaftar langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan bisa. Selama proses pendataan penerima bantuan Rp600.000 untuk karyawan swasta tersebut, pihak perusahaan harus proaktif menyediakan data peserta BPJS Jamsostek yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Utama BPJS Jamsostek Agus Susanto meminta kepada pemberi kerja atau perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang menerima bantuan subsidi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi teman-teman di situ berarti kan ada memang belum disetor sama pihak pekerja, pemberi kerja. Dilanjut kita di terakhirnya. Nah, masih sama. 2. Belum selesai divalidasi. Nah, jadi proses validasi dilakukan 3 tahap untuk memastikan bantuan pemerintah lewat rekening itu memang tepat sasaran ya teman-teman di masa pandemi seperti ini. Nah, tuh teman-teman bisa tahu. 2. Validasi yang belum. Ketiga, tidak lolos validasi. Nah, jadi tidak lolos validasi itu dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan seperti ini teman-teman. Nah, jadi aku singkat aja. Logo BPJS Ketenagakerjaan dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 tertulis hanya terdiri dari 7 kriteria penerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan warga negara Indonesia. Ini juga sudah ada ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa baca nih. Ini kriterianya nih seperti ini. Nah ini. Jadi lanjut. Baru ada pihak terakhir yang keempat yang membuat tuh belum cair ya BLT kita itu ini keempat. Pemerintah mencairkan secara bertahap. Nah, jadi di sini teman-teman, yang pemerintah mencairkan secara bertahap ini, nah, di situ teman-teman bisa tahu ya bahwasanya tidak langsung secara sekaligus serentak gitu. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, dan pekerja yang baik, ya kita harus tetap bersabar. Karena pemerintah itu memang mencairkan secara bertahap, tidak ada sekaligus kan. Jadi menurut catatan BP Jamsostek total ada 15,7 juta pekerja peserta aktif yang memiliki gaji di bawah 5 juta per bulan menerima BLT BPJS. Sementara itu pencairan bantuan pemerintah tahap awal baru diserahkan untuk 2,5 juta peserta dan 3 juta peserta di tahap 2. Selanjutnya bantuan subsidi Rp600.000 akan disalurkan bertahap. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan untuk penyaluran
bantuan subsidi gaji tersebut akan ditransfer langsung melalui 4 bank BUMN atau anggota Himbara, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, dan Bank BTN. Nah, jadi akan disalurkan melalui 4 bank ini. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga mencapai keseluruhan target sebanyak 15,7 juta penerima program kita kata dia lagi. Perlu diketahui untuk pencairan tahap pertama saja belum semua divalidasi mendapat bantuan. Benar sekali teman-teman. Sampai sekarang juga ada ya teman-teman ya. Tahap 1, tahap 2 juga ada. Nah, menurut Kemenaker baru sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima subsidi gaji upah tahap 1 telah menerima bantuan. Sementara sisanya masih dalam proses. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tuh gitu ya teman-teman. Masih dalam proses ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya baca ini buat teman-teman nih. Ini dari Menteri, ini sini ya. Penyaluran selanjutnya dilakukan secara bertahap hingga mencapai keseluruhan target sebanyak 15,7 juta penerima program. Nah, perlu diketahui untuk pencairan tahap pertama saja belum semua divalidasi yang mendapat bantuan. Menurut Kemenaker baru sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,44% dari total penerima subsidi gaji tahap 1 telah menerima bantuan. Jadi sementara sisanya masih dalam proses teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum dapat di tahap 1, tahap 2 juga, atau di tahap 3 nanti juga belum juga, teman-teman bisa langsung komplain ya, tanyakan aja langsung ke HRD-nya gimana, seperti yang dijelaskan di segmen saya ini. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga informasi dari Prabu Wolpen berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama menunggu pencairan BLT, BPJS Ketenagakerjaan atau BSU juga BP Jam Sostek di tahap 3 cair ke tempat masuk ke rekening kita. Oke, tetap positive thinking, tetap jalani aktivitas, dan tetap gunakan masker. Pakai satu logo. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.